Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya untuk belajar bersama pada mata kuliah penulisan karya sastra. Masih dalam penulisan prosa, kali ini kita akan masuk pada unsur dialog dan deskripsi. Nah, unsur ini sangat penting juga, tidak kalah penting dari yang telah kita pelajari sebelumnya untuk menghasilkan sebuah fiksi atau cerita fiksi yang menarik atau yang bagus tentunya ya. Jadi kita akan coba pahami masing-masing terkait dialog dan deskripsi. Nah, Anda bisa lihat gambar ini dan biasanya dalam sebuah kita bahas dialog ya, dalam dialog itu kan terjadi sebuah percakapan antar tokoh. Nah, ini diimajinasikan seolah ada tokoh A, tokoh B yang sedang berbicara. Nah, kalau dalam komik kan seringnya seperti ini ya digambarkan atau dalam cerita-cerita bergambar. Nah, tapi dalam prosa itu dibahasakan dalam bentuk dialog yang jelas. Kata Elizabeth Bowen, dialog itu harus memberikan rasa spontanitas sekaligus harus bisa menghindari pengulangan dari percakapan yang sesungguhnya. Jadi itu harus bisa diciptakan ketika menulis sehingga terkesan terjadi spontanitas, tidak suatu hal yang direkayasa meskipun memang cerita itu dibuat oleh si pengarang ya. Nah, kita lanjutkan. Ya ini misal kata-katanya you never listen to me, you never say anything ya. Dalam pernyataan sebuah ucapan itu diharapkan seperti berjalan seperti ya mengalir saja seperti itu ya, tidak dibuat-buat. Kan kita melihat cara membuat dialog yang realistis. Nah, caranya ciptakan suara yang berbeda untuk tiap tokoh. Jadi tokoh A, tokoh B harus diciptakan suaranya masing-masing. Gunakan dialek, gunakan logika bahasa anak kecil jika itu anak-anak, lalu pakai intonasi, lalu isipkan informasi dalam dialog. Harus ada informasi ya dalam dialog yang disampaikan. Itu membuat dialog yang realistis. Lalu kita lihat lagi dialog dan informasi. Coba Anda perhatikan kutipan berikut. Setelah berjabat tangan, Rian menyenggol Adi. Rian bolak-balik menggesek ibu jarinya ke jari telunjuk. Oh, itu. Ya, apalagi? Aku punya anak-anak yang harus diberi makan. Nah, ini terjadi percakapan yang dialog ini. Oh, itu dan ya, apalagi? Nah, ini sudah ada berbeda suara, tapi di situ juga ada informasi bahwa dia menyatakan dia memiliki anak-anak yang harus diberi makan. Berarti kan dia harus punya pekerjaan atau dia butuh dia butuh uang gitu. Kita lanjutkan ya. Format dialog dalam drama seperti ini modelnya, ada tokoh, ada jawabannya, tanya jawab seperti itu dalam drama ya, dialog seperti itu. Tapi kalau dalam cerpen atau dalam prosa novel itu modelnya deskripsi dulu, ada pengantar, lalu yang dalam tanda petik ini adalah ucapan atau dialog itu. Atau bisa juga model 2, ucapan dulu baru deskripsi. Ada deskripsi, dialog, deskripsi lagi, atau dialog, deskripsi, dialog ya. Artinya ini format yang biasa terjadi. Anda ketika membaca cerpen akan menemukan ini ya. Nah, sekarang kita masuk kepada deskripsi. Tadi kita sudah bahas dialog. Konsep deskripsi ya secara umum adalah suatu gambaran atau uraian yang pastinya mendeskripsikan atau menguraikan atau menggambarkan, menceritakan ini adalah keterampilan dasar. Ini paling dasar ya. Nah, yakni cara Anda menunjukkan dan melihat sesuatu. Jadi ketika Anda menggambarkan yang Anda sampaikan dalam sebuah dialog, Anda harus bisa menggambarkannya. Jadi ini akan menentukan cara si pengarang menunjukkan sesuatu. Nah, apa fungsi deskripsi? Tentu membuat penggambaran lebih jelas karena dalam prosa ini sangat dibutuhkan karena kan bukan naskah drama ya, tapi sebuah cerita. Lalu menghidupkan cerita dan memberikan berbagai bukti sehingga tampak nyata. Karena kalau hanya percakapan tokoh saja tanpa disisipkan dialog itu menjadi tidak nyata sebuah cerita yang disajikan. Sekarang kita lihat bagaimana perbedaan deskripsi dalam jurnalisme versus fiction. Nah, dalam jurnalistik, suatu informasi yang tidak benar sudah cukup meragukan keabsahan tulisan tersebut. Nah, dalam fiksi, sebuah perincian yang jelas dan nyata mungkin sudah cukup membuat pembaca percaya pada keseluruhan cerita. Jadi, beda ya fiksi dengan jurnalisme karena kalau dalam jurnalisme saja informasi itu tidak benar, itu sudah meragukan. Tapi kalau dalam cerita sedikit saja sudah memberikan penjelasan. Ini sebuah kutipan ya, A Very Old Man with Enormous Wings. Ini sebuah cerita.
Hanya tersisa beberapa helai rambut tipis di kepalanya yang botak dan beberapa gigi di mulutnya. Sayap elangnya yang besar yang terlihat kotor dan sudah gundul di sana-sini. Telah lama berselimutan lumpur. Di deskripsi. Dia terbaring di sebuah sudut. Bagian belakang sayapnya ditumbuhi jamur. Nah, ini contoh deskripsi. Nah, cara mendeskripsikan, tulis daftar aspek penting sebuah cerita ya. Andalkan kekuatan kata untuk menampilkannya. Penting sekali kekuatan kata. Lalu jangan terlalu mengandalkan kata sifat. Biasanya akan menyulitkan Anda mendeskripsikan. Anda bisa mengandalkan kata benda. Uraian tidak harus panjang, jadi deskripsi tidak harus panjang. Uraikan dengan dramatis, tunjukkan emosi yang kuat dengan mendeskripsikan perilaku tokoh. Dan yang terpenting itu jangan katakan bosan, tapi tunjukkan. Karena dalam proses menulis kita butuh butuh keterampilan. Nah, terampil ini butuh pengulangan, jadi harus terus diusahakan, dicoba, dipraktikkan. Nah, ini butuh terus menunjukkan kemampuan Anda dengan terus mencobanya, jangan katakan bosan, gitu ya. Kata Charles Dickens ini terkait emosi, dia tampak seperti bayangannya sendiri pada saat matahari terbenam, hancur dan tertekan. Nah, di sini ada emosi seperti itu ya. Ini cara mendeskripsikan sebuah emosi di sana. Percakapan malam hujan, ini kata konkret misalnya kata dalam puisinya Sapardi Djoko Damono ya. Hujan yang mengenakan mantel, sepatu panjang dan payung berdiri di samping tiang listrik. Nah, ini juga model sebuah deskripsi. Nah, Anda bisa ilustrasikan percakapan malam hujan seperti gambar ini. Anda bisa deskripsikan, Anda bisa munculkan dialog. Nah, itu kreativitas dan imajinasi Anda yang bermain ya. Nah, catatannya, pembaca masa kini lebih suka dengan adegan yang cepat, aksi, dan dialog yang dinamis. Jadi, uraian yang terlalu panjang bisa memperlambat laju cerita, maka Anda harus hati-hati ketika membuat deskripsi. Jadi, deskripsi fiksi tidak bisa bersaing dengan pemandangan indah dalam efek khusus yang mencengangkan dalam film. Jadi, dia harus dibuat menjadi lebih cepat, jelas, dinamis, tapi bisa menjelaskan apa yang disampaikan tokoh. Nah, contoh dialog, deskripsi, dan informasi. Cinta tak seindah katamu, bagiku cinta adalah racun yang menggerus jantung. Dia melangkah ke dapur, mengambil pisau, perempuan itu membayangkan leher kekasihnya. Oke, seperti itu ya. Ada dialog, ada deskripsi, di sini juga ada informasi. Oke, begitu yang dapat saya jelaskan terkait dengan dialog dan deskripsi. Lebih lanjut, kita akan banyak belajar dari membaca teks-teks prosa, mungkin khususnya di cerpen dulu, untuk melihat bagaimana dialog dan deskripsi di sana. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita belajar bersama. Jangan bosan untuk terus belajar, teruslah menulis. Sukses selalu buat Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.